Saudaraku Pendeta Mel Atok, bukan Melkisedek ya, Mel Atok, semoga saya pegang janji dan kata-katamu bahwa engkau mau undang saya di room TikTokmu. Tema terserah Bapak Pendeta. Yang penting dengan kitab suci di tangan. Karena framing yang dibuat oleh Bapak Pendeta adalah saya ngawur dalam menafsirkan. Sekarang saya butuh Bapak Pendeta mengajarkan, memberikan kuliah gratis kepada saya bagaimana menafsirkan kitab suci tanpa kengawuran. Teman-teman, tema malam ini itu sakramen imamat yang ditolak oleh Protestantisme. Dan mengapa ini dijawab? Karena itu Pendeta Mel Atok dalam sebuah wawancaranya tentang berdebat, dia yang pertama itu ajak untuk berdebat, tetapi menurut Pendeta Mel Atok itu nanti ada waktunya. Jadi informasi untuk Pater. Yang kedua itu dia melihat efek debat. Dia punya banyak saudara-saudari yang Katolik yang juga memberikan semangat, yang selama ini memberikan semangat kepada dia untuk melanjutkan dia punya pelayanan. Saya tidak tahu Katolik yang macam mana itu. Kemudian banyak juga yang mendukung dia seperti para pejabat, kerabat keluarga, maka itu dia berhati-hati untuk menjaga toleransi, kehormatan. Kemudian juga dia menilai Romo kemarin itu soal itu dengan Pendeta Eben Plaimo itu ya, bahwa kemampuan Romo Cafe itu berat. Berhadapan dengan Eben Plaimo sudah berat. Tafsirnya itu yang atau berat itu, untuk mereka berat untuk berat mereka. Untuk tafsirnya itu Pater punya nanti saya jelaskan. Tafsir itu amburadul, out of context, copot-copot ayat yang menurut dia yang Pater copot-copot ayat itu mereka juga sudah tahu semua sebenarnya. Dan Pater copot-copot ayat, apalagi dia sebagai seorang pendeta. Dan berhadapan dengan kemana itu Pater hantam sembarang. Saya pakai bahasa Kupang lebih enak. Hantam sembarang. Tahu banyak ayat tetapi yang dia pakai itu. Ya. Tahu banyak ayat tetapi sembarang. Oleh karena itu bisa mempermalukan diri dengan ketika mereka yang lebih tahu. Orang ya, yang lebih tahu. Itu. Kemudian beliau juga sedang sibuk dan menunggu waktu Tuhan akan datang, mungkin akan bisa berhadapan dengan Romo. Dan dia menganjurkan juga debat itu cari kebenaran, bukan cari kalah menang, demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Pendeta Mel Atok mengajak bahwa kalau boleh Pater yang ke sana di live-nya dengan alasan dia pun pengikut lebih banyak dari Pater. Kenapa terus datang di Pater? Pater bisa kan dia pengikut lebih banyak ya. Dan sebelum itu terjadi dia menganjurkan Romo Cafe belajar lebih banyak lagi. Maka dari itu tema malam hari ini adalah sakramen imamat yang ditolak oleh Protestantisme yang dibawakan oleh Pater Cafe SVD, misionaris SVD Indonesia yang sekarang berada di Kolombia. Silakan Pater. Doa dulu kok kita ini bulan Maria. Bulan Maria ini. Ini pas ada Pater Provinsial Timur dia doa kita. Oh ya, saya omong, minta maaf, saya omong kuat-kuat saya pembawa di sini, Pater Provinsial SVD. Teman-teman, untuk informasi bahwa Pater Provinsial Pater Dismas ini adalah Provinsial SVD Timur. Saat ini saya punya Provinsial di Timur. Kamarnya ada di samping saya, tapi nanti pelantikannya tanggal 1 Juni beliau akan resmi menjadi Provinsial SVD Timur. Selamat datang Tuhan, Pater Dismas, selamat datang, dan inilah anak-anakmu. Terima kasih atas dukungannya. Kalau Pater Dismas sibuk sedikit, atau Mina, atau siapa yang... Oke Pater. Atau Mina. Efisiensi waktu siapa yang bisa doa di 3 kali Salam Maria? Ini itu ada Romo Eto. Ya, Romo itu di mana? Kalian awam ke kami semua yang doanya ya, mana kami? Salam Maria juga mesti Romo. Ya, mesti Romo. Oke Pater, baik. Marilah kita tapi cara Salam Marianya begini. Engkau baca pertama, Ginting, engkau baca Lukas 1 ayat 35 bagian pertama. Kata malaikat, salam kepada Roh Kudus dulu. Oke. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Friska, setiap pribadi kita Salam Maria gitu. Baca kembali.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Titik Indri. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Dosa ini sekarang sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Friska, bagian kedua. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bagian terakhir. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oke, Kak. Tuhan Karena itu bersamamu 3 kali Salam dan Maria itu bersama muncul di rohmu. situ. Semoga kita sekalian dan pengajaran kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Saya berkat semua ini, masuk semua. Sebelum Pater mulai, kita dengarkan ini ya, saya kasih secara manual saja. Bukankah yang itu saya butuh sebentar, Kak? Oke, itu saya butuh sebentar. Oke. Yang videonya yang Kan saya sudah di jelaskan. Oke, boleh. Oke, Untuk ya. singkat. Yang itu video nanti, Kak, sebentar saya butuh. Oke. Oke. Karena waktunya siapa nih, Kak? Sebelum masuk ke imamat. Ya, oke. Yang pertama, Pater memberikan tanggapan singkat atas pernyataan yang sudah saya itu. Bagaimana Pater punya tanggapan singkat, dan dari situ juga Pater bisa masuk langsung kepada sakramen imamat yang ditolak oleh Protestantisme, tetapi mereka berkuar-kuar untuk mewartakan sabda Allah, sementara sakramennya mereka sendiri tidak ada. Nanti sekira Pater bisa gas di situ. Oke, bagian pertama tanggapan terhadap statement dari Pendeta Melato. Statement pertama dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Tetapi dia punya waktu untuk sedikit melihat video saya, dan dia punya waktu untuk memberikan statementnya di YouTube-nya atau di TikTok-nya. Sudah pertama, kontradiksi pertama. Dia bilang tidak punya waktu, tetapi dia masih bisa melihat video walaupun sebentar, dan dia masih punya waktu diwawancarai untuk menanggapi undangan saya. Artinya kontradiksi di dalam statementnya sendiri. Tidak punya waktu, tetapi punya waktu. Yang kedua, ini penting sekali dalam pengertian ini. Dia bilang, Pendeta Melato bilang, dia hanya melihat sedikit dari perdebatan. Tetapi dari melihat sedikit ini, dia melakukan sebuah generalisasi bahwa apa yang saya katakan, penafsiran eksegesis hermeneutik yang saya lakukan adalah ngawur. Seorang yang punya karakter akademis tanpa bukti nyata mengatakan bahwa saya melihat sedikit videonya dan saya menyimpulkan bahwa eksegesisnya ngawur. Di mana data untuk mengatakan itu ngawur? Sekarang saya mau lihat siapa yang ngawur. Kita lihat nanti. Ketika dia hanya melihat sedikit video atau penjelasan saya dan sudah merangkum dengan generalisasi bahwa Como Copo tahu 1-2 ayat tetapi ngawur di dalam penjelasan. Apalagi pernyataan kami yang sudah tahu bagaimana menafsirkan. Tetapi di sini ada pembiasan kebenaran. Kalau seandainya sebesar Pendeta Melato mengatakan itu, tunjukkan dulu buktinya. Ngawurnya di mana
Dan saya yang tahu betul menafsirkan ini, seperti ini. Saya berkompeten untuk menafsirkan sesuai dengan konteksnya seperti ini. Itu baru gentleman, itu baru punya kualitas akademis. Yang keempat, pernyataan bahwa dia mengenal beberapa pejabat dan keluarganya yang mendukung dia yang dari Katolik. Kebenaran tidak mengenal sekat keluarga. Kebenaran tidak ada subjektivisme keluarga. Kebenaran tidak ada nepotisme, tidak ada negosiasi dalam konteks keluarga. Karena apa? Karena trik yang sama digunakan oleh Martin Luther ketika mengawini politiknya Pangeran Jerman. Ingat baik-baik itu, tanpa politik Pangeran Jerman, Luther tidak ada apa-apanya. Karena itu ketika memasukkan pejabat dan karakter politik di dalam pencarian kebenaran, terjadi sebuah pembiasan opini dari kebenaran itu sendiri. Yang kelima, saya kan followernya lebih banyak, dia yang datang ke saya. Etika ketimuran, orang hanya pergi di mana dia diundang. Di sini ada karakter pembiasan kebenaran yang lain. Seolah-olah banyaknya pengikut menjadi dasar dari kebenaran objektif. Tetapi di sana ada pembiasan kebenaran dari objektif kepada subjektivisme dan relativisme berpikir setiap orang. Di mana kebenaran bergantung kepada opini politik dan di mana kebenaran bergantung dari opini publik. Kebenaran harus berbicara dari dirinya sendiri. Kalau saya lebih banyak follower, artinya saya lebih benar dari kau. Itu rangkuman yang dibuat oleh pendeta besar yang namanya Melatok. Artinya di sini kebenaran bergantung kepada opini publik. Yang keenam, kalau seandainya pendeta ini mengatakan bahwa kenapa dia tidak ke room saya, artinya room mau TikTok, mau YouTube, mau Zoom tidak menjadi pembatas untuk mencari kebenaran. Engkau sendiri melakukan kontradiksi. Kau undang ke Zoom, tetapi engkau bilang, engkau datang ke TikTok saya karena follower saya lebih banyak. Artinya, kebenaran tidak dibatasi, direduksi oleh tempat di mana mencari kebenaran. Engkau sendiri pendeta Melatok sedang melakukan kontradiksi di dalam statementmu sendiri. Yang berikut, yang ketujuh, ketika pendeta mengatakan mungkin di depan dia ada ChatGPT. Semoga suatu hari nanti dengan kitab suci di tangan saya pergi ke ibadahmu dan di sana kita buktikan hanya dengan kitab suci di tangan. Tema terserah pendeta Melatok, tetapi di tempat di mana pendeta Melatok melakukan kultus. Semoga waktu cuti saya bisa pergi langsung di mana pendeta Melatok buat kultus dan kita buka kitab suci di sana. Mau tahu ChatGPT, Gemini atau ini. Supaya pendeta Melatok mau tahu kerja dengan apologetika dari 2011 dan 2014 mengeluarkan sebuah buku dengan 40 tema pembelaan iman Katolik. Tidak perlu ChatGPT berlahir kemarin, Gemini berlahir kemarin, tidak perlu. Melakukan sebuah generalisasi dan penghakiman tanpa bukti itu tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara biblis. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini
yang artinya orang punya karakter dan kualitas akademis. Dan saya mau buktikan di sini bagaimana siapa yang lebih sesuai dengan biblis, siapa yang tafsir ngawur. Kayak bantu dulu ketika pendeta Melatuk omong tentang mengaku dosa kepada siapa. Tolong di suara ini. Mengaku di saya, mengaku langsung di Tuhan Allah. Tanpa saya pun Allah bisa ampuni Anda. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita tidak pakai perantara lain. Oke. Tunggu, belum. Friska, Yohanes 20. Belum. Oke, belum selesai. Oke. Banyak orang kok curhat dengan pendeta, tapi tidak lepas dengan sorga. Tidak terbuka dengan sorga. Hanya curhat di pendeta, curhat di pendeta. Anda pikir kami yang mati di Golgota untuk Anda? Ya. Curhat di pendeta, curhat di pendeta. Engkau sedang melakukan sebuah pembiasan teologi yang berbeda. Sedangkan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, Paulus bilang begini, kami adalah pelayan-pelayan dari misteri Allah, dari rahasia Allah. Di mana orang-orang ini? Demikianlah Korintus 4 ayat 1. Friska, silakan. Oke, Romo. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang Bagaimana? akhirnya Tuh, yang ayat 2 jangan dulu. Bagaimana kalau engkau dipercayakan misteri rahasia Allah dan kau suruh orang pergi langsung ke Tuhan Allah? Ayat 2. yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau adalah pendeta dan engkau menghilangkan karakter pelayan dari sebuah misteri dan engkau di sini diwajibkan untuk mengungkapkan itu. Ayat 2 dibaca kembali. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk apa? 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Dipercaya sebagai apa? 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Bagaimana? Tahan dulu. Kristus, Bagaimana? Jangan dulu di situ. Bagaimana engkau suruh kepada Tuhan Allah? Sedang di situ Santo Paulus secara jelas mengatakan seolah-olah Kristus yang menasihati kalian melalui kami. Tadi statementmu, buat apa datang curhat ke pendeta? Buat apa datang curhat ke pendeta? Di sini omong apa? Baca kembali ayat yang terakhir tadi, sebelum yang jadi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kami dipercayakan berita pendamaian Jadi, itu. Karena itu, jadi, jangan mute kan.
Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Tahan dulu. Dalam nama Tahan dulu setiap ayat. Karena itu, dalam nama apa, Friska? dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Melalui kami. Kayak kembali lagi video itu. Siapa yang ngabur dalam menafsirkan? Suruh langsung curhat di Tuhan Allah. Sedangkan di sini dipercayakan untuk dengar, mendamaikan orang dengan Allah. Saudara punya dosa jangan mengaku di saya, mengaku langsung di Tuhan Allah. Tanpa saya pun Allah bisa ampuni Anda. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita tidak pakai perantara lain. Bantu, curhat tuh kayak, lanjut. Saudara tidak beres dengan Tuhan. Percuma. Banyak orang kok curhat dengan pendeta, tapi tidak lepas dengan sorga. Tidak terbuka dengan sorga. Hanya curhat di pendeta, curhat di pendeta. Anda pikir kami yang mati di Golgota untuk Anda? Santo Paulus bilang apa tadi? Ayat terakhir, ayat 20-nya. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Buat apa di sini? Dia bilang curhat Dalam langsung nama kepada Tuhan Allah. Kristus, kami meminta. Rizka, tahan dulu. Curhat langsung ke Tuhan Allah. Curhat langsung ke Tuhan Allah. Di sini Paulus bilang melalui kami. Kontradiksi, melawan sendiri apa yang dikatakan dalam kitab suci. Lanjut. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Melalui siapa kai? Melalui kami. Kapan dia berikan otoritas? Yohanes 20, 22, 21. 22, 23. Yohanes 20, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini dalam komitmen kok. Curhat langsung kepada Allah. Tapi janji iman persepuluhan ke kami. Buat sulung. Kenapa tidak langsung buang ke Tuhan Allah? Kenapa tidak? Tuhan saya kasih kau persepuluhan kasih langsung Tuhan Allah tuh. Pendeta bilang langsung curhat kata buat Tuhan Allah. Ini yang siapa yang lebih ngabur nih dalam menafsirkan kitab suci. Contoh kecil. Karena itu saya hanya mau katakan satu kali. Yang terakhir kali. Siapa yang seharusnya belajar lebih banyak? Saya atau engkau pendeta Melatuk? Ini contoh kecil berapa? Makanya saya bilang semoga Melatuk bisa datang ke live. Saya mau tanya beberapa hal termasuk ini. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa kau langsung curhat kepada Tuhan Allah. Kau mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Tidak ada. Bantu dulu Yakobus 5 ayat 16. Mengakulah dosa satu sama lain. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosa. Oke, kayak ini sanggahan saya terhadap video yang dia buat. Di sini ada penyesalan saya sedikit ya. Saya hanya undang dia datang untuk menanyakan satu dua hal. Tapi di sana debat dan semua. Oke, seperti itu. Menyimpulkan sesuatu yang saya tidak pernah omong. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Siapa di sini yang melukai perasaan iman? Dia. Karena dia langsung framing dan menghakimi, ngawur. Ayo, siapa di sini? Saya pernah melakukan itu kepada dia? Tidak. Jadi jangan jadi korban, jangan mainnya di victim playing lah. Juego de víctima kalau dalam bahasa Spanyol itu, seolah saya diserang, seolah saya di sini. Janganlah. Engkau punya karakter akademis. Engkau mau ajar apa sebenarnya kalau itu? Itu yang pertama kali. Sangat antara video. Mungkin ada sesuatu dua sebelum masuk ke tema. Baik, terima kasih Pak Ter. Sebentar mungkin akan ada pertanyaan, akan jauh lebih bagus. Tapi saya kira Pak Ter sudah menjelaskan secara baik dan secara akademis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan secara biblis pun Pak Ter telah membuktikan untuk menjawab pendeta Mel Atok. Dan tanpa bermaksud untuk membela mereka, tetapi itulah kenyataan perpecahan protestantisme modern yang tumbuh di mana-mana bagaikan cendawan di musim hujan karena subjektivisme penafsiran atas ayat-ayat, di mana setiap orang merasa bahwa saya dibimbing oleh Roh Kudus, saya mampu membaca sola scriptura, bahkan akhirnya Roh Kudus juga lari lewat dari Roh Kudus masuk ke Roh Kuda atas nama sola scriptura dan Roh Kudus itu. Dan karena itu sebelum kita ini masuk ke tema sesungguhnya, saya mau katakan kepada Pater, terima kasih Pater. 1.300 orang menonton pernyataan Pater, pasti kalau Mel Atok ngintip-ngintip juga dia pasti dengar, dan besok juga pasti dia akan dengar. Dan sumbangan terbesar Martin Luther untuk kekristenan dunia modern adalah kehancuran protestantisme. Baik, kita langsung masuk di tema hari ini Pater, karena Oke, dan pendeta Mel Atok juga dikirim langsung pesan oleh Om Yakobus untuk undang dia ke sini, hanya ternyata mungkin nomornya 1 centang saja. Oke, ini yang terakhir sebelum itu. Ketika pendeta Mel Atok bilang saya tafsir ngawur, ingat bahwa saya punya magisterium, saya punya uskup. Uskuplah yang mengkoreksi saya. Provinsial yang ada di sini akan disampaikan oleh uskup. Beritahu Dismas, beritahu Tudai Mere itu, jangan tafsir sembarang. Saya punya magisterium. Kalau mau buat uji ilmiah, penafsiran itu seorang imam Katolik, dia didasarkan kepada KGK 109 sampai dengan 119, supaya Bapak Pendeta Mel Atok tahu bahwa punya aturan rumah tangga di dalam hermeneutik dan eksegesis Katolik yang tertuang di dalam KGK 109 sampai dengan 119. Kalau Pendeta Mel Atok mau tahu, baca baik-baik di situ dan sandingkan selama ini yang saya buat dengan kitab suci itu apa. Menyelidiki apakah semua benar atau tidak. Dan satu hal yang saya kagum dari Pendeta Mel Atok, ketika dia bilang satu ayat itu disejajarkan di mana diambil, itu yang saya buat selama ini sebelum Pendeta Mel Atok omong. Itu namanya isi dan keseluruhan di dalam KGK 112, 114 omong tentang itu. Analogi di dalam sebuah hermeneutik. Konkordansia sebelum Pendeta Mel Atok omong, saya sudah buat itu sejak lama. Kenapa? Karena di dalam Kisah 17 ayat 11 omong seperti ini. boleh saya tambah Pater soal otoritas ini. Bisa. Teman-teman Katolik, kalau Protestan yang ada di sini tahu, seandainya pengajaran Pater Cafe selama ini di luar konteks seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok, minta maaf, saya punya provinsial ada di sini, pasti dia sudah ditegur. Bahkan uskup lokal juga pasti sudah menegur dia, kamu buat ajaran baru. Jadi Romo Cafe luar biasa, Katolik is the best. Oke. Apa yang selama ini kita buat? Kisah 17 ayat ke-12. Ke-11 maaf. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui
Apakah semuanya itu benar demikian? Dan pendeta Melato, saya punya kekuatan hukum di dalam KGK 109 sampai dengan 119 tentang metode, ciri khas hermeneutik dan eksegesis dalam gereja Katolik. Kalau engkau punya eksegesis ngawur, itu bukan urusan saya. Karena kalian omong suka-suka karena tidak ada otoritas dan juga tidak ada aturan hukum yang bisa mengontrol penafsiran kalian. Kenapa? Karena vakumnya otoritas. Hakim-hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Baca kembali, karena ada ribut itu. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu yang terjadi dalam Protestantisme. Buat sesuai dengan pandangannya sendiri. Kalau Katolik ada magisterium, ada aturan hukum, ada aturan mainnya. Lihat KGK bagaimana menafsirkan, bagaimana hermeneutik, bagaimana eksegesis. Jangan marah ya Melato, oke? Engkau, sekarang kita buktikan siapa yang harus lebih banyak belajar, engkau atau saya. Selamat belajar, pendeta Melato. Oke. Terima kasih Kak. Sanggahan Luar selesai. biasa. Hebat. Sekali lagi, itulah gereja Katolik. Kalau ada pengajaran sesat, pasti Romo pasti tidak diizinkan untuk datang juga. Jadi hebatnya gereja Katolik. Baik teman-teman, untuk menjawab semua ini, ada satu sakramen yang ditolak oleh Protestantisme juga, yaitu tentang sakramen imamat. Maka judul kita malam hari ini, sakramen imamat yang ditolak oleh Protestantisme. Tidak ada sakramen itu. Jadi pendeta tidak ada, nama pendeta tidak ada kitab suci, tidak tahu ambil pengajaran dari mana. Ini yang akan dijelaskan oleh Romo Cafe. Hapus semua itu pendeta dari dunia ini, karena tidak sola scriptura. Silakan. Oke, pertanyaan saya, keulangan 17 ayat 8 dan 9. Ketika umat Israel menghadapi masalah, mereka harus pergi kemana? Ini penting sekali. Ulangan 17 ayat 18. Ayat 8 Apabila dan ia 9. duduk, Dengar baik-baik. Teman-teman bantu type di bawah lah. apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Pergi ke imam, bukan ke pendeta. Maleakhi 2 ayat 7. Ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Pendeta di situ? Baca kembali, saya tidak dengar. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Karena itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, seorang presbiter yang mengajar mempunyai dua kali lipat kehormatan. 1 Timotius 5 ayat 17, presbiter-presbiter yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Karena itu ketika Maleakhi 2 ayat 7, kamu harus pergi tanya di Sapa,
yang mengajar. Baca kembali Malaki 2 ayat 7 itu. Malaki 2 ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Di mana dikatakan cari pengajar ini pendeta? Presbiter, imam itu tugas mengajar dan mewartakan. Sekarang dalam kasus nyata ketika Yesus harus menyembuhkan, kalau tidak salah, leproso, Lukas 5:14 kalau tidak salah, Yesus suruh pergi, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Hebatnya Yesus di situ. Dia tahu bahwa dalam ritus purifikasinya orang Israel, imam yang bertugas untuk mengatakan engkau sembuh dan tidak. Lukas 5 ayat 14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Kayak Yesus, kayak bilang, tidak usah pergi lagi. Atau Yesus suruh, engkau pergi tunjukkan kepada imam dan persembahkanlah korban pentahiran yang ada di mana? Yang ada di kitab Imamat. Tugasnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat posisinya imam. Kenapa betapa pentingnya imamat dalam perjanjian lama ya Kai? Ini penting sekali. Yang tadi kita sudah lihat, dalam hal pengetahuan Kai, harus pergi tanya apa? Kalau mau belajar tentang yang benar, pengetahuan yang benar, imam. Yang kedua, imam dianggap sebagai orang kudus bagi orang Israel karena dia mempersembahkan roti untuk Tuhan. Sebelum masuk ke imamat, ini kayaknya sebagai pengantar, pembanding dengan mana imamat dalam perjanjian lama. Di dalam Imamat 21 ayat 8, tugasnya apa dan dia kudus atau tidak? Imamat 21 ayat 8, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Siapakah mereka? Ayat 1 bagian pertama. Cukup hanya kata imam saja. Kita lebih cepat karena itu pengantar sih. Jangan baca semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam." Terputus. Friska, tolong bantu. Sinyal saya tuh kan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam." Selesai. Oke. Dan imam ini harus ditabis atau tidak? Keluaran 29 ayat 35. Ingat bahwa mereka yang mempersembahkan santapan untuk Allah. Dan mereka harus kudus. Karena kekudusan imam bukan bergantung kepada umat, melainkan bergantung kepada Allah yang menguduskan dia. Walaupun di mata kita berdosa, tetapi yang kuduskan itu ada di atas, bukan kita. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Karena tugasnya apa? Ayat 36. Mempersembahkan apa? Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 37. Tidak bisa mute kan, Ginting, kalau 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian. Ya, ulang ya Romo. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus.
Kayak artinya dalam perjanjian lama, mau tahu tentang pengetahuan yang benar, Maleakhi 2 ayat 7. Harus kemana kayak? Imam. Ke imam. Menyelesaikan perkara di dalam kitab ulangan tadi, kemana kayak? Imam. Imam. Yang mempersembahkan santapan Allah, siapa kayak? Yang tugasnya di altar, imam. Sekarang yang mendengarkan pengakuan dosa, melatak. Imamat 5 ayat 4. Imamat 5 ayat 4. Atau apabila seorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Lanjut. Friska, kenapa mute? Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Harus apa? Dan Mengaku dosa. haruslah ia mempersembahkan Lanjut. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan Oke. demikian, imam mengadakan pendamaian. Lanjut, Friska, itu kata kunci di situ. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Oke, kayak siapa yang melakukan pendamaian dosa di situ, kayak? Imam. Orang Israel harus pergi apa? Mengaku atau tidak di situ? Harus pergi mengaku ke pendeta. Sorry, saya sebut salah. Maksudnya imam. Oke, ayat 13. Siapa yang melakukan pendamaian dosa? Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Oke, mereka mengaku dosa di imam dan imam melakukan ritus pendamaian, mendengarkan pengakuan mereka dan melakukan ritus pendamaian. Sampai sini kayak jadi ada fungsinya banyak. Hanya kita berapa fungsi yang kita ambil dari perjanjian lama. Yang pertama tadi kayak soal mencari pengetahuan. Pergi kemana? Maleakhi 2 ayat 7. Imam. Imam. Yang kedua kayak kalau ada masalah di dalam kitab ulangan tadi, mereka pergi cari siapa untuk menyelesaikan perkara? Sorry, imam. Imam. Yang ketiga, kalau mereka mau korban santapan ilahi, siapa yang harus pergi? Imam. Yang harus melakukan persembahan. Imam. Yang keempat, kita ambil 4 cukup. Yang keempat, kalau mereka berdosa, mereka mengaku dosa kepada siapa kai? Kepada bukan pendeta tetapi imam. Kepada imam. Oke, sekarang kita lihat penting sekali dalam kaitkan dengan Ibrani 5 ayat ke-5, ayat ke-4, ayat ke-5 dulu. Ayat ke-5 penting sekali. Bagaimana kita masuk sebuah yang kayak namanya itu katalisator atau filter di situ, bukan filter, jembatan yang menghubungi imamat perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini penting sekali. Ibrani 5 ayat ke-4 dan 5 itu adalah penghubung bagaimana perjanjian lama dihubungkan dengan perjanjian baru dalam hal imamat. Bantu dulu ayat 4. Ibrani 5 ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Tahan dulu. Seperti yang telah terjadi dengan
Harun. Artinya imamat perjanjian baru punya cermin untuk melihat atau prefigurasi di dalam imamatnya Harun. Dan mereka ini siapa? Baca kembali dari ayat 1. Dipanggil dari antara laki-laki dalam hubungannya dengan Allah dan manusia. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Tahan dulu kayak sama. Imamat Harun mempersembahkan korban penghapus dosa. Sama di sini. Supaya mereka membawakan persembahan untuk penghapusan dosa. Sama. Seperti Harun punya. Tapi kita lihat ini nanti perubahannya ada di mana. Lanjut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mewajibkan? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tahan dulu. Dia harus mengerti umat yang berdosa karena dia juga penuh dengan dosa. Berarti imam itu dipanggil juga dalam kondisinya yang berdosa. Dan dia dipanggil dan diwajibkan. Makanya dia bilang dia juga penuh dengan dosa, kelemahan. Yang mengharuskan dia untuk mengorbankan pertama dosa umat dan juga dosanya sendiri. Karena itu kami imam juga mengaku dosa. Kamu pikir kami tidak mengaku dosa? Sekarang bukan karena kami mau untuk tugas korban penghapus dosa itu, ayat selanjutnya. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, Tahan seperti dulu. yang Tahan telah terjadi dengan Harun. Tahan dulu, Rizka. Bukan karena kami mau. Bukan juga karena Harun mau. Tetapi dipanggil itu oleh Allah seperti yang dibuat yang sama kepada Harun. Tuhan suruh itu. Karena itu pembandingnya adalah keimamat Harun. Ini penting sekali. Karena apa? Karena disitulah yang ayat 4 tadi, disitu adalah jembatan yang menghubungkan dua pembanding. Imamat Harun. Demikian pun hal yang sama dibuat dengan imamat Harun. Berarti di situ ada imamat yang sekarang sebagai pembanding. Kalau itu imamat sekarang itu di mana? Ini pertanyaan saya. Apakah imamat Harun dihapuskan, diubah atau tidak? Itu yang harus kita lihat. Diubahnya jadi apa sebelum masuk ke imamat? Ini penting sekali. Oke, sekarang kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat ke-8. Apakah imamat Harun itu Ibrani masih 10 menyenangkan ayat hati 8. Allah atau tidak? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun Ayat 8-nya sampai selesai, Friska. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Oke. Korban persembahan korban penghapus dosa tidak lagi menyenangkan Allah. Walaupun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Sekarang kita lihat di ayat 9. Apakah imamat itu dilanjutkan atau tidak? Dan kemudian katanya, sungguh
aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama dia hapuskan. Ritus apa kai? Yang tadi. Yang mempersembahkan binatang. Harun. Dihapuskan. Untuk menegakkan yang kedua atau tidak? Dibaca kembali. Mungkin Protestan pendeta Melato tidak pernah dengar itu. Baca kitab suci Kak Melato. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua ini kita belum tahu. Bab 7 ayat 11 dan 12. Diubah jadi apa? Digantikan oleh imamat apa? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ya, Om Yakob sudah kirim ke WA-nya Pendeta Melato, sudah 2 centang. Semoga dibaca atau tidak mau membaca itu undangan itu, oke? Semoga dia datang ke sini mempertanggungjawabkan semua yang bantahan saya tadi kok. Semoga dipertanggungjawabkan oleh dia. Saya moderator dan Bapak mereka omong secara bebas merdeka. Oke. Yang lain turun semua dengan kecuali yang kita yang imam di atas satu cukup. Buka sendiri kitab suci coba. Oke. Ini penting sekali. Jadi imamat berubah, digantikan dari Harun ke Melkisedek. Dan imamat yang digantikan ke Melkisedek ini sampai kapan? Ayat 15. Ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ginting kalau saya diam tuh lanjut. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Artinya, perubahan dari Harun ke Melkisedek dan imamat Melkisedek ini sampai selama-lamanya. Ayat 21. Ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Pertanyaan sekarang, walaupun kita sudah tahu, kenapa imamat menurut Melkisedek dipertahankan? Karena apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek? Kejadian 14 ayat 18. Apa sih yang dipersembahkan oleh Melkisedek? Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Mempersembahkan roti dan anggur. Apa sih yang dipersembahkan Yesus dalam malam perjamuan terakhir? Lukas 22 ayat 19. Roti dan anggur atau tidak? Tetapi di sini ketika Yesus ambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Karena para imam dalam perjanjian lama mempersembahkan santapan Allah. Ketika Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Ambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Yesus telah mengajarkannya sebelumnya. Di Yohanes 6 ayat ke-50, 51. Roti itu adalah apa? Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Karena itu kembali ke Lukas 22 ayat 19. Dia ambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah sarsku, dagingku. Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam perjanjian lama, bukan hanya mempersembahkan roti santapan Allah, tetapi juga para imam Lewi dan Harun mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini yang tadi telah kita baca dalam Keluaran 29 ayat 36. Korban penghapus dosa setiap hari. Karena itu di dalam Matius 26 ayat 27 dan 28, Yesus juga melakukan korban yang sama. Dan dia serahkan itu kepada para rasul untuk melanjutkan. Matius 26 ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu harus dilakukan sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai kapan? Sampai Ia datang. Sampai Ia datang. Datang. Yesus sudah datang? Yesus sudah datang belum? Sampai Semua ia yang akan biasa. datang. Ya, Yesus sudah datang. Artinya, Ekaristi harus selalu Dirayakan. Artinya imamat harus ada untuk mempersembahkan roti Kristus punya tubuhnya atau tidak? Iya. Artinya selalu ada imam yang melakukan itu sampai dia datang atau tidak? Harus dan wajib. Setiap Selalu hari ada. Iya, di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 29 ayat 36, setiap kapan imam Yahudi melakukan korban penghapus dosa? Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan. Setiap kapan imam Yahudi harus melakukan korban penghapus dosa?
tiap-tiap hari. Di dalam perjanjian baru, Yesus ambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku, ambil cawan dan mengatakan, inilah perjanjian dengan darahku untuk penghapusan dosa. Harus juga dilakukan setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita siapkan TB2 yang ada di sini, Roma 15:16. Kita buktikan bahwa para rasul itu imam. TB2. Roma 15:16. Kita buktikan bahwa Paulus itu imam atau tidak, ataukah pendeta di situ. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. Engkau jangan makan cepat situ. Sebagai imam, dalam pemberitaan. Engkau nih, baca enak sedikit. Oke. Kata kunci itu sebagai imam, dikeraskan. Oke, Pater. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Di situ imam punya 2 tugas. Yang pertama, pemberitaan Injil. Yang kedua, membawakan persembahan. Karena itu di dalam hak sebagai seorang imam, di dalam hak apostoliknya, dia punya 2 hak. 1 Korintus 9 ayat ke-13, hak mesbah, hak tempat kudus. Persoalan, pendeta ambil di mana hak mesbah di sini? Tanya Adimar. 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka di mezbah itu? Penjelasan tentang hak mezbah, hak altar, karena dia adalah pelayan altar, pelayan mezbah. Dan siapakah pelayan mezbah menurut kitab suci, Indri? Dia harus seorang imam. Pendeta di situ? Bukan imam. Pendeta di situ? Kasihan pendeta Tidak ada, ini. Pater. Saya keingat. Saya dengar dulu ada WA balasan dari Pendeta Melatuk. Siap, nanti saya waktu luang baru kita atur, tapi saya akan antar ke TikTok saya, bukan TikToknya beliau. Ya, tapi mesti saya kan waktu saya punya kesibukan sangat banyak. Shalom. Saya tunggu kapan dia mau ajak saya di dia punya TikTok itu. Siap, nanti saya waktu luang baru kita atur, tapi saya akan antar ke TikTok saya, bukan TikToknya beliau. Saya tunggu pendeta. Tapi mesti saya kan waktu saya kesibukan sangat banyak. Shalom. Saya tunggu undangannya. Bilang siap. Saya tunggu undangan naik di dia punya Sudah, saya sudah balas. Di TikTok dia punya juga boleh. Saya tema apa urusan dia. Siap, nanti saya. Semoga dia berani ya. Dan saya mau tanya semua yang dia punya tweet tadi. Semoga. Pendeta Melatok dan para pengikutnya, followernya, karena banyaknya follower, artinya kebenaran ada di situ. Saya tunggu undangannya. Pater siap. Tegaskan bahwa Pater siap di situ supaya semua dengar ini Tuhan. Ya, kasih tahu Pendeta Melatok,
Saya tunggu kapan dia punya undangan. Oke, begitu. Yang penting jangan akhir pekan, karena akhir pekan sibuk. Sibuk Pater, dia lagi sibuk. Tidak, semoga. Semoga dia ada waktu. Tapi lihat, 24 jam kita berbeda, 13 jam dengan NTT, oke? Pendeta Melatok. Jadi kalian duluan, 13 jam saya kemudian. Dan mau tema apa saja, tetapi satu syarat. Dengan kitab suci di tangan. Karena engkau framing saya tentang penafsiran, maka saya butuh engkau membuktikan kesalahan error hermeneutik yang selama ini saya lakukan. Saya dengan senang hati akan terima engkau punya kritik kalau engkau secara akademis dengan karakter kebenaran akademis mengatakan bahwa penafsiran salah, ayat ini salah, ini. Itu yang saya butuh, Bapak Pendeta Mel Atok. Saya harus tulis sini, saya tunggu undangannya. Tapi dengan kitab suci di tangan. Pater tegaskan di sini juga, karena ini pengikutnya banyak juga di sini. Pengikut followernya Pendeta Melatok. Saya tunggu undangannya di roomnya Pendeta Melatok dengan kitab suci di tangan. Hanya ayat-ayat tanpa sejarah, ayat-ayat saja. Tanpa hilangkan semua itu, karena saya berhadapan dengan sola scriptura. Yang kita sekarang mau lihat siapa yang pakai GPT, Gemini dan lain sebagainya. Kalau mau kita dua sendiri yang baca. Saya ada kitab suci bahasa Indonesia di sini. Saya kira itu lebih bagus, sendiri yang baca. Sendiri yang baca. Laut kecepatan membuka juga kita diukur di situ. Terima kasih Om Yakob. Biasa. Semoga jangan terlalu lama ya, Bapak Pendeta. Jangan 6 bulan berikut atau 1 tahun berikut lagi. Oke Kak, kira-kira ini seperti rangkuman dari Santo Paulus sendiri tentang eksistensi imamatnya dan karakter imamatnya dalam pelayanan liturgis. Melayani Mezbah tempat kudus dan juga memberitakan Injil di ayat ke-14-nya. Rizka. Ayat 14, 1 Korintus 9 kan Romo? Ya. Demikian Tadi kan pula 13. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Baik Pak Pendeta Salom. Romo Cafe bilang siap menunggu undangannya dari pihak Pak Pendeta dan siap hadir di TikTok Pak Pendeta. Terima kasih. Mantap. Semoga Ini baru jantan betul ini. ini baru Katolik. Jantan lagi. Katolik yang jantan, bukan Protestan yang betina. Sorry. Oke Kak, kira-kira seperti imamat dalam fungsi dan semuanya. Karena itu kita lihat 4 fungsi imamat di dalam perjanjian lama dan 4 fungsi imamat dalam perjanjian baru. Karena itu kita sudah sandingkan tadi, kalau dalam Malaki 2 ayat 7, kalau kita mau pergi tahu tentang pengajaran, kita pergi kemana? Ke imam. Karena itu gereja bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka adalah imam. Karena makanya di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, imam yang mengajar dan mewartakan mendapatkan 2 kali kehormatan. Ajar, dia tugasnya mengajar. Yang kedua, tugasnya menyelesaikan persoalan Kai. Ini penting sekali. Karena tadi kita lihat bahwa kalau ada persoalan di dalam perjanjian lama, orang Israel pergi kemana untuk menyelesaikan persoalan Kai? Imam, bukan Imam. pendeta. Bukan pendeta, imam. Karena itu penting sekali di dalam Matius 18 ayat ke-17, kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan secara pribadi, kita pergi ke gereja. Dan di ayat 18, kuasa sepenuhnya, kuasa apostolik untuk menyelesaikan persoalan. Kita langsung sandingkan tugas. Matius 4 tugas. 18 ayat 7. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya menyelesaikan persoalan di situ kan. Tugas yang lain adalah membawakan santapan ilahi. Imam juga dalam perjanjian lama juga membawakan santapan ilahi. Korban penghapus dosa yang dibunuh di dalam ritus Harun di depan altar, yaitu domba binatang, tetapi sekarang korban yang dipersembahkan oleh imam seperti yang disuruh Yesus, lakukanlah itu sebagai kenangan akan aku. Ambil apa? Roti dan ambil anggur. Inilah tubuhku, inilah darahku. Santapan ilahi, santapan Allah untuk kita. Keempat, tugas imam dalam perjanjian lama yaitu mendengarkan pengakuan dosa dan melakukan korban penghapusan dosa. Yang sama dilakukan oleh imam-imam sekarang, menerima kuasa apostolik seperti Yesus serahkan kuasa kepada para rasul. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan Santo Paulus bilang, kami adalah utusan-utusan pendamaian yang Yesus sendiri tetapkan. Berdamailah dengan Allah melalui kami seolah-olah Kristus yang menasihati. Apa yang didamaikan? Didamaikan Ibrani 2 ayat ke-17. Apa yang didamaikan oleh seorang imam? Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Tugasnya di situ. Imam mendamaikan dosa seperti di dalam perjanjian lama, Imam Harun Lewi mendamaikan dosa, mendengarkan pengakuan. Imam perjanjian baru juga. Karena imamat perjanjian baru bukan dihilangkan, melainkan dirubah dari ritus Harun kepada ritus Melkisedek. Saudaraku pendeta Melatok, bukan Melkisedek ya, Melatok, semoga saya pegang janji dan kata-katamu bahwa engkau mau undang saya di room TikTokmu. Tema terserah Bapak Pendeta. Yang penting dengan kitab suci di tangan. Karena framing yang dibuat oleh Bapak Pendeta adalah saya ngawur dalam menafsirkan. Sekarang saya butuh Bapak Pendeta mengajarkan, memberikan kuliah gratis kepada saya bagaimana menafsirkan kitab suci tanpa kengawuran. Terima kasih.